Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Prindawati dengan NIM 2122438. Baiklah, saya akan menampilkan video praktek mengajar tentang plus minus TikTok. Selamat menyaksikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas bertakwa, Allahu Akbar. Masya Allah. Apakah Anda sudah makan? Belum. Belum. Oh, belum, nanti makannya habis ini. Ya, Bu. Ketua kelas si Tasya boleh siapkan berdoa dulu. Siap gerak. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah Ananda, apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, hari ini kita belajar apa? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Ini udah ikut pun. TikTok. Baiklah, hari ini kita belajar tentang plus minus TikTok. Siapa yang punya TikTok di sini? Pakai TikTok ya semuanya ya, kecuali ibu itu nggak ada TikTok. Nah, hari ini kita belajar tentang TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi yang diciptakan sebagai hiburan untuk semua kalangan orang gitu kan. Dan penggunaan TikTok itu tanpa batas. Nah, itulah TikTok. Nah, selanjutnya ada manfaat dan mudarat dari TikTok. Manfaatnya yang pertama sebagai hiburan. Nah, misalnya Ananda anak-anak ibu, kalau Ananda lagi galau, misalnya lagi banyak tugas, pasti scroll TikTok kan? Ya. Benar sekali. Nah, ada juga yang lagi makan masih scroll TikTok gitu. Itulah manfaat dari TikTok. Nah, selanjutnya ada yang kedua, TikTok itu sebagai sumber belajar, iya kan? Iya, Bu. Nah, contohnya sumber belajar itu seperti mencari materi, mencari ceramah, pasti ada dari TikTok. Nah, itulah manfaat-manfaat dari TikTok. Nah, adapun selain manfaatnya ada mudaratnya ternyata. Nah, yang pertama, TikTok itu adalah menghabiskan waktu kita. Benar nggak? Benar, Bu. Nah, pasti ini pelaku-pelakunya ya, yang sering scroll TikTok, ternyata udah hampir 4 jam aja gitu kan. Nah, itu TikTok itu bisa melalaikan kita, tapi tergantung kita penggunaan dari kita. Nah, itulah dari mudaratnya. Yang kedua, hilangnya rasa malu. Ada enggak? Dari kalangan mungkin bukan dari kita ya, insya Allah janganlah dari kita, tapi dari teman-teman gitu kan. Mereka itu joget-joget dari TikTok, ada kan? Ada. Ya, mereka joget-joget sampai hilanglah rasa malunya itu gitu kan, hanya demi pujian dan like gitu. Nah, itulah selanjutnya kita membahas tentang pendapat ulama kontemporer tentang TikTok. TikTok itu hukumnya mubah. Nah, mubah-mubah saja gitu kan, boleh saja, tetapi TikTok itu nggak haram hukumnya jika digunakan untuk joget-joget, untuk penipuan. Itu tidak boleh dalam Islam. Nah, TikTok ini bukan hanya digunakan sebagai hiburan saja, bisa sebagai penjualan. Misalnya Ananda besar nanti mau jadi penguasa, Bu, boleh jualan di TikTok. Itu bisa sebagai memasak. Siapa yang suka masak di sini? Ya, Bu. Mutia, bisa Mutia nanti Pak mau tutorial masak nasi misalkan. Terus bisa masak, bikin tutorial masak nasi di situ bisa. Nah, selanjutnya adalah problematika dari TikTok atau permasalahan gara-gara TikTok. Contohnya mungkin ada di luar sana atau teman-teman Ananda, mereka itu joget-joget di TikTok, salah gunakan TikTok. Mereka menjual rasa malunya gitu kan, tidak menjaga izah dan ifahnya lagi, demi like, komen
mungkin demi pujian dari temannya, nah tubuhnya cantik gitu kan, misalkan. Nah itulah permasalahan yang terjadi sekarang gitu kan. Nah solusinya seharusnya kita sebagai muslimah gitu kan, kita ada Allah, ada aturan, ada Islam gitu yang mengatur kehidupan kita. Seharusnya kita kembali lagi kepada Allah gitu kan, karena Allah itu memuliakan perempuan. Bahkan saking mulianya itu Allah itu menurunkan surah An-Nisa gitu kan, hanya untuk perempuan gitu. Nah bagaimana dulu sebelum Islam datang, Rasulullah memperjuangkan kehormatan wanita. Nah itu kan wanita nggak dihargai, dibunuh gitu kan, dijadikan budak. Tapi sekarang apa yang terjadi? Wanita sendiri yang menurunkan harga dirinya. Nah seharusnya solusi dari kita sebagai seorang muslimah tadi, kita harus belajar Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu kan, bahwa bagaimana sih kita sebagai seorang muslimah itu dalam Islam, sebagai muslimah itu seperti apa kehidupan kita dalam masyarakat, dalam dengan teman-teman, sosial dan lainnya. Seharusnya itu harus kita pelajari. Apakah boleh kita goyang-goyang, apakah tidak? Nah disitulah kita harus belajar sebagai seorang muslimah tadi. Itulah anda semua pembelajaran kita pada hari ini. Nah kesimpulannya dari ibu, bahwa TikTok itu hukumnya boleh, tetapi harus digunakan sesuai dengan tempatnya gitu, sesuai dengan penggunaannya. Misalnya digunakan untuk konten masak tadi boleh, digunakan untuk dakwah lebih boleh karena lebih mendapatkan pahala. Yang tidak boleh itu digunakan untuk joget-joget, untuk mencuri, untuk penipuan. Itu tidak boleh ya Nanda, paham? Alhamdulillah. Sampai situlah pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas tolong tutup, tolong baca doa. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.